Welcome to the Open Minded Guys Podcast. Welcome to the OMG, Open Minded Guys. Ya, dan saat ini kita berempat. Dari saya Koyao dan ada Bodan di sini. Saya Bihun. Apalagi Saya Kuetiao. Saya Bihun Goku. Goreng atau kuah. apa lagi satu ini ya. Ada Mr. Asya dan Mr. Lee ya di sini, dan kita hari ini spesial mau membahas tentang pemborosan. Ya. Kenapa? Ya supaya open minders ya bisa mungkin mengecek diri gitu loh. Ya kan, kira-kira sebenarnya kita ini termasuk orang yang boros atau enggak sih gitu loh. Ya kan. Untuk ya, kita hadirkan Mr. Lee itu kompeten karena mukanya itu sangat boros. Bukan boros umur ya. Oke. Tapi ini kita mau bicara dari sisi laki-laki ya kan. Apa sih yang sebenarnya laki-laki itu borosin gitu loh ya, misalnya dalam hal keuangan ya, materi ya. Apa sih yang kita belanjain gitu loh ya kan, yang paling boros. Pernah nggak mungkin kita sering dengar ya bahwa wanita lebih bisa memanage keuangan dengan baik compare dengan laki-laki. Kita mungkin pernah dengar hal tersebut. Setuju nggak nih host? Setuju. Sebagian besar saya setuju. Setuju ya. Kita kayaknya mengakui, cukup rendah hati untuk mengakui hal tersebut ya. Kayaknya kita memang kurang kita sangat bisa rendah hati mengakui. Iya, kurang bisa memanage dengan baik. Tapi kalau ditanya borosnya di mana? Tapi kan sebenarnya wanita juga katanya, kita juga sering dengar nih ya, wanita kan katanya sering senang belanja. Gitu enggak? Nah, bedanya apa sih borosnya kita itu apa sih? Mungkin gini ya, bedanya gini, kalau laki-laki itu jarang belanja, tapi sekali belanja tuh mahal gitu. Kalau wanita tuh mungkin sering belanja tapi sedikit gitu. Oke. Tapi kalau misalkan yang mahal ini pakai nggak kan gitu? Kalau pakai kan berarti nggak boros dong. Itu kan digunakan. Ya kadang-kadang nggak juga, kayak misalnya kita Ketika mau selalu ada 1001 alasan untuk kita bisa pakai barangnya. Iya itu. Yang penting dapatin dulu kan. Yang penting barangnya ada dulu. Berarti Anda sangat pengalaman sekali ya Mr. Lee ya. Contohnya misalkan coba kasih contoh gitu. Nah, kalau cowok tuh ya, ketika dia pengen sesuatu, dia nggak peduli diskon nggak diskon. Kalau cewek, Iya. dia perlu nggak perlu, begitu diskon beli. Ya. Kebanyakan cewek seperti itu, kebanyakan ya. Memang nggak semua ya, ada oknum-oknum seperti itu ya. Laki-laki memang ya kebanyakan juga seperti itu, betul ya. Kalau kita mungkin ya nggak diskon pun nggak apa-apa gitu loh. Iya. Karena belum tentu ada beli kesempatan dikasih untuk beli lagi. Hah? Iya. Nggak dikasih kesempatan pun kadang-kadang kita nyolong kesempatan beli. Pokoknya begitu lengah sekali dapat izin, ya udah. Beli. Tiba-tiba nyampe aja. Tahu tabungan berkurang 2 digit gitu ya. Contohnya dong, kasih contoh dong. Misalkan kira-kira barang apa yang Anda pernah beli yang sebenarnya nggak terlalu kepake, nggak terlalu perlu, tapi kita beli juga. Ya, yang paling sering lah, biar saya dengan rendah hati sangat mengakui kelemahan saya itu di bidang gadget gitu kan. Handphone masih bagus, tapi begitu keluar yang lebih baru, saya jadi pingin gitu. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu kan? Tapi ya itu maksudnya kadang-kadang kan kita minta izin sama Menteri Keuangan di rumah gitu kan. Menteri Jadi Keuangan. ya maksudnya ini ada yang baru nih, ada yang bagus nih. Nah biasa kita ngerayu tuh, ngojok-ngojokin gitu kan supaya bisa dapet gitu. Walaupun nggak Bagusnya diskon. buka toko handphone ya. Ya mirip lah. Atau mungkin kita Jual beli berubah ya, jadi reviewer ya, YouTuber. Iya. Bagusnya gitu. Nanti bulan depan kita bikin aja konten review handphone gitu. Jadi ada alasan kita kayak bantu gitu loh. Enak aja. Ya, biar ada alasan ya. Sponsornya siapa Pak? Menyalurkan Jadi ya. hobi. Jahat sekali ya. Tapi itu memang kenyataannya mungkin banyak laki-laki borosnya lebih ke arah gadget juga, betul ya. Tapi kalau misalkan tanya, apakah laki-laki tidak boros untuk penampilan, let's say kayak pakaian, aksesoris ya, kayak misalkan ya, contoh lah misalkan Mr. Lee pakai kacamata. Apakah 20 juta itu? Ya kan kita nggak tahu ya frame-nya berapa duit gitu, bisa jadi ya kan frame kacamata mahal-mahal loh ya saudara-saudara ya.
Iya. jutaan-jutaan gitu loh. Ya kan kita kan nggak tahu dia punya berapa, mereknya apa. Saya nggak bisa lihat dari Dia sini. nyicil belum lunas gitu. Kira-kira mungkin nggak kita juga boros di hal-hal yang lain seperti ya tadi yang soal penampilan. Bisa aja. Apalagi kayak misalnya orang yang hobi gonta-ganti parfum misalnya kan, itu kan harganya nggak murah kan. Kecuali ya lu beli parfum pasar gembrong ya yang cuma 20.000, kena kulit panas gitu kan. Alergi merah-merah. Gatel. itu murah, itu 20.000 gitu kan. Ya, Tapi kan ya nggak bisa. Tapi kan lumayan parfum 50 mili 300.000. Tergantung jenis Bukannya parfum. pakai itu tuh. Apa bedak di ketek gitu. Itu pakai kolonyat itu yang buat orang mati. Pantasannya gue dekat lu itu sering cium kayak ada hal. Berasa di rumah duka gitu. Iya. Sades. Oh, ternyata itu lu. Tapi sekarang ada yang orang-orang tertentu yang ciri khasnya bukan minyak wangi, minyak angin. Iya. Minyak angin murah, masih kategori murah lah ya. Kan Boleh minyak lah angin ya. kan banyak, ada yang lavender, ada yang apa gitu. Itu essential oil dong, Mah. Bukan minyak angin dong ya. Minyak aromatik terapi itu. Ya. Jadi betul ya bisa boros. Tapi kan kalau ngomong jujur, ini lagi pandemi. Mungkin kita nggak terlalu boros di hal-hal yang penampilan, betul nggak? Ya, Iya. kan? Kapan kalau ditanya ini host, kapan terakhir kali beli baju? Wah, udah nggak pernah. Kalau terakhir sih saya beli sepatu ya. Beli Sepatu sepatu buat kapan? jogging. Berapa lama? Berapa lama yang lalu? Jujur itu sepatu saya pakai cuma 4 kali. Itu namanya pemborosan ya. Ini berapa duit? Berapa duit? Bukan terakhir, maksudnya belinya kapan itu? Belinya jadi kapan? pertanyaan. Udah lama itu. Setahun yang lalu. Enggak. Ada nggak ya? Pokoknya setengah tahun ada itu. Oh, setengah tahun. Iya. Berarti Tahun udah cuma setengah dipakai tahun 4 pakai 4 kali. Ya. Berapa duit? 200-an itu ada. Berarti satu kali pakai 50.000. Udah gitu tersimpan di lemari. Waktu itu kan lagi gemu-gemu kan, alasan waduh saya mesti alasan. jogging nih kan, ya kan isi. Padahal nggak Ini apa-apa. Alasan. Alasannya kuat ya. Oke, 4 kali. Ngumpulin niat lebih susah daripada ngumpulin duit. Ya itu bolosnya. Iya. Kalau mungkin Bodan kapan terakhir beli baju? Terakhir beli baju. Itu Itu pun untuk keperluan pekerjaan ya. Itu baru beli itu kalau nggak salah kayaknya setengah tahun yang lalu lah, setengah tahun yang lalu atau berapa bulan? ya. Berapa Lama ya? bulan yang lalu? Lupa lah. Saya Itu untuk keperluan pekerjaan. Saya beli baju itu kurang lebih sekitar di bulan kapan itu waktu itu? Yang kita ada kaos bareng bersama itu. Ya beli kaos bareng bersama itu loh. Oh yang seragam ya, seragam. Ya yang seragam itu. Kayaknya kita kalau nggak ada event khusus ya kita nggak beli deh. Iya. Kayaknya kalau Iya. nggak ada event sih nggak. Baju ya. Baju. Tapi kalau yang buat kesenangan kita, hobi kita, itu kita sering. Iya. Patut dipertanyakan kesenangannya apa nih? Itu dia. Kalau tadi Bodan mungkin gadget. Kalau Mr. Asia mungkin yang lain. Lain saya lebih ke jogging atau apa segala macam. Olahraga gitu. Iya. Tapi badannya segitu-gitu aja. Iya gitu aja. Mukanya nggak sehat ya? Kayak nggak sehat. Biasa kan Gimana habis beli alasan? kan kita foto dulu kan gitu. Iya. Tapi nggak dipakai, foto doang. Foto post Instagram udah gitu udah balik ke rumah. Ya, Kita kan tetap perlu nggak sehat. kayak contoh TWS gitu loh. Maksudnya kita jogging, iya. sambil dengar musik nih ya, perlu beli TWS. Nggak dipakai-pakai juga. Karena nggak jogging-jogging. Nggak jogging-jogging. Buktinya hari ini Anda pakai headphone yang besar. Itu pun minjem lagi. Itu budgeting gue udah habis, makanya saya minjam. Kalau Mr. Lee gimana? Kira-kira kapan terakhir beli pakaian atau aksesoris untuk kegantengan gitu loh? Kalau pakaian sih agak jarang. Cuman yang terakhir sendal.
Enggak, karena yang lama emang itu karena udah rusak, karena udah itu normal lah ya. udah uzur. Ya, yang lama udah rusak, udah nganga atau mungkin udah lepas tali. Iya. Mungkin kita boros kalau soal penampilan kayaknya kita berempat nggak terlalu ya. Lu lihat muka gua kucer gitu mana pernah. Iya, tapi kalau lihat rambutnya Mr. Lee kan Iya, rapi, bisa jadi dia memperhatikan itu loh. Ya, Oh iya, nah ini juga nih pemborosan kadang kalau demi lifestyle, ini ada antara setuju dan nggak setuju. Orang bisa jadi yang budget pas-pasan beli barang KW. Tuh. Iya. Kayak si Asia kan KW terus. Enggak, saya downgrade-nya. Semua yang Cina saya. Loh, semua barang sekarang buatan Cina. Iya, sekarang barang semua made in China. Oke. Tapi gue beli salah satu sendal ya merek salah satu merek sendal yang bagus gitu kan, yang harganya sejutaan gitu kan. Kalau asli Itu kalah. Ya gue bandingin antara yang asli sama enggak. Lebih awet yang KW coy. kenapa? Jadi yang made in China itu kayak enhanced version gitu loh. Jadi kayak itu gue udah bawa trekking ke Sumba segala macam masih aman. Ini yang ori, gue beli lagi diskon 50%. Buat nyetir mobil sehari-hari aja nganga. Nah, itu karena diskon 50%, jangan salah. Lemnya Kenapa udah kering. diskon? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Karena ya itu something ya. Iya. Bisa Barang jadi. lama mungkin, Barang stok lama. Stok lama. Nah, lama di gudang panas, jadi dia lemnya udah nggak kuat. Lemnya udah kering biasanya. Kan ada expirednya itu. Iya. Ada Makanan expirednya. Enggak, sendal. beneran. Bener. Ada lem-leman itu ada expirednya. Ada iya. Lem-leman Beneran? ada expired ya benar. Iya. Ya, kalau sendal kan nggak ada expired maksudnya. Ada tetap. Kalau gua beli sandal 20.000 ini tanpa tahun loh. Hah? Rekondisi, jangan-jangan rekondisi itu yang udah Nggak tahu diperbaikin. Kenapa gitu loh. Tapi kenyataannya kita mungkin kalau soal penampilan kita nggak terlalu boros, ya kan? Tapi memang kebanyakan laki-laki Boros soal di hobinya. penampilan. Nah, soal penampilan mungkin nggak boros, tapi borosnya di hobinya, dan masalahnya hobinya berbeda-beda. Iya. Iya. Gitu loh. Ya kan kalau Mr. Lee hobinya apa? Gonta-ganti pasangan. Pasangan apa? TWS gitu pasangannya diganti. Pasangan Iya. Pasangan Headset. ya. Yang berpasang-pasangan. Oh ya sendal gitu ya. Terus masa. Di sendal, sepatu. Ya, benar. Make sense ya, saudara ya semua ya, setuju ya. Ya, soalnya benar ya, kayak earphone, ngomong jujur kayak TWS gitu, saya juga hobi ya, karena mungkin suka dengar musik, ya kan, jadi punya beberapa set TWS gitu loh. Ya mungkin saya hitung-hitung ada 4 set gitu loh. Satu handphone itu kayak berkata di connect ke 4. Padahal kupingnya cuma 2 ya. Karena kami cuma 2. Tapi kita punya 4 gitu loh. Oh, ini kalau untuk ini jalan pakai ini gitu. Kalau untuk lagi di rumah pakai yang itu gitu. Kan bisa pakai di hidung coy. Bisa pakai. Rasakan sensasi getarannya aja. Kan nggak kedengeran dong ya Bapak. Aduh, Mr. Bihun ini loh satu. Ya tapi Kalian pernah ngalamin nggak sih kalau kita mau beli sesuatu upgrade atau apa TWS, pasti disuruhnya yang lama dijual dulu. oh iya ya betul juga. Kadang seperti Oh itu. iya. Contoh saya kan mau beli sepeda gitu loh. Itu suatu dipakai dulu jogging, putih kan bisa turun berapa kilo apa beli sepeda. Ya iya dong. Lu baru beli sepatu 6 bulan yang lalu, baru dipakai 4 kali. Hari ini mau beli sepeda. Masanya Bener-bener ini beda. contoh pemborosan yang paling bagus ini ya ini. Ya ini ya betul, ini contoh pemborosan ya. Jadi The Open Minders tolong ya, yang ini jangan dicontoh. Ya betul. Yang ini contohnya ini jangan dicontoh tapi ya karena ini bentuk pemborosannya seperti ini. 6 bulan yang lalu beli sepatu cuma dipakai 4 kali. Anda bayangin kalau beli sepeda mungkin cuma dipakai 2 kali. Sedangkan harga sepeda lebih mahal. Enggak, paling saya gue sambil tidur gitu loh. Gue sambil tidur dalam mimpi. tapi kalau soal sepeda gue ngalamin gitu loh. Waktu itu lagi heboh-heboh sepeda, sempat beli. Sepeda mahal itu, sepeda lipat ya. Nggak sampai dilipat sih. Itu yang modelnya rata tanah.
Sepeda apa? Rata-rata apa? Dia sepeda roda 3. Pakai apa yang biasa-biasa lah, yang sekitar yang nggak mahal lah ya, cuma sejutaan doang. Oke. Tapi ya oke lah, masih oke lah. Nah itu bilangnya buat olahraga. Buat olahraga, Nyataannya? waktu beli di mall, nggak masuk mobil tuh sepeda, nggak muat ternyata kan. Goes sampai rumah. Sepantat-pantat. Waduh. Langsung praktekin ya. Langsung kayak mau mati itu sampai rumah. Udah gitu cuma dipakai sekali itu doang, udah trauma habis itu ya. Habis itu terus sepeda ya, coba sore buat goes, beli otak-otak, beli martabak, nggak buat olahraga. Ya nggak kurus kalau kayak gitu Pak. Bukan olahraga. Kalau pakai buat beli makanan. Ini Ya, contoh pemborosan sepedanya juga. kayak gitu. Justru saya pikir juga, soalnya kan kalau kita jalan ke tempat warung kan ini tenteng-tenteng agak itu. Kalau Iya. kita pakai gowes kan lebih enak kan. Berarti Anda mau beli sepeda bukan untuk olahraga. Iya. Untungnya kan makan. belakangan demand sepeda tinggi kan. Demand sepeda Iya. tinggi, dijual seharga gue beli jadinya. Wah, Oh, ini masih bagus juga ya. masih untung. Ya, tapi memang begitu ya. Karena kayak saya pernah satu kali pengalaman ya beli alat musik. Ya kan di sini beli alat musik. Waktu itu orang entah kenapa orangnya jual itu harganya sangat murah gitu loh. Ya kan saya pikir itu palsu. Karena alat musik banyak yang palsu ya. Mungkin open minders mesti tahu alat musik terutama gitar gitu merek terkenal banyak yang palsu gitu loh. Ya kan waktu itu satu merek yang lumayan bagus ya kan dan banyak palsunya waktu itu. Tapi saya cek ternyata begitu ketemu orangnya, cek dia kalau nggak salah jual sekitar 2 juta gitulah. Ya kan? Bagus dan barangnya asli gitu loh. Ya kan saya pakai sebentar ya kan kita rawat barang gitu kan. Ketika itu lagi mau pakai uang, kita jual barangnya, gitarnya. Ya kan dan ternyata begitu dijual harganya itu 2 kali lipat. Harga pasaran itu lagi 2 kali lipat gitu loh. Ya kan Lumayan ya. dan orang ada yang mau beli gitu dengan harga segitu. Ya kan itu lumayan gitu loh. Ya kan ya puji Tuhan lah itu berkat gitu. Ya, Iya. ya ibarat kata ya itu kadang-kadang hobi atau yang kita pakai yang kita beli bisa aja menguntungkan atau at least kayak Mr. Lee bilang nggak rugi gitu loh. Ya Iya. kan tapi kan kebanyakan ya kalau ngomong jujur yang kita beli itu rugi gitu loh, penurunan, penyusutan ya kita bilangnya. Iya. Depresiasi. Ya kan makanya itu yang disebut pemborosan. Kalau kita mungkin membeli sesuatu yang tidak depresiasi, yang tidak mengalami penurunan nilai, itu bagus, nggak apa-apa. Iya. Betul nggak? Kalau kayak kebeli tanah itu boleh gitu. Iya, bukan tanah yang buat ditanam gitu ya, bukan. Maksudnya rumah. Ya, itu. Sih. Ya, Kirain beli Yang biasa satu sak beli ya. Itu tanah satu sak itu ini kan namanya. menjelaskan. kan saya ada dua kalung tanah di Oh, rumah. itu saya takutnya seperti itu. Open minders mikirnya beli tanah, nanti dia beli toko bangunan beli tanah kan. Kok Atau kapan mungkin- katanya bilangnya naik gitu. Kita bisa dituntut. Atau beli logam mulia gitu loh buat investasi iya. bicarakan. Ya, gitu kan. itu masih oke. Tapi Ya. masalahnya kadang-kadang kita nggak gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita borosnya ke arah yang lebih kayak mungkin kayak saya kan gadget, soal Makan. makan. Makan itu juga ya. jajan. Itu kan juga itu termasuk pemborosan ya. Maksudnya Iya. kadang-kadang hal-hal kecil 30.000, 15.000 jajan pentol atau apa gitu Iya. kan. Hmm. Tahu-tahu dalam sebulan buat pentol doang itu bisa mungkin hampir 100.000, Sejuta. 300.000. Juta. Sejuta sih parah lah. Gerobaknya dibeli. Gerobaknya dibeli sama abang-abangnya. Nah, tapi bagaimana nih? Kita mau bagi tips dong, ya kan? Bagaimana supaya bisa mengontrol keuangan itu, pemborosan itu jangan sampai terlalu berlebihan. Kira-kira ada nggak nih tips-tipsnya dari orang boros mengajarin kepada orang lain supaya tidak boros? Kayaknya kamu mustahil ya. Kita sedangkan boros gitu. Ya, tapi at least kita berusaha, betul nggak? Iya. Dengan Tapi kan kita punya pengalaman. kita ada pengalaman, at least Kasih kita tahu. berusaha, ya kita sadar kita boros loh, ya kita Iya. sadar, at least kita sadar. Banyak orang yang nggak sadar dia boros. Ya, ya. Ya kita mau mengajarkan ya supaya maybe kasih tips lah sedikit gitu loh kepada mereka. Kira-kira tipsnya apa nih? Menahan diri. Menahan diri ya itu betul. Penguasaan diri. Penguasaan Iya. diri.
Itu yang Mesti paling susah. sadar lu kalau beli yang ini nanti bulan depan lu makan apa itu. Oh iya sadar di situ ya. Itu terhimpit kondisi namanya. Ya mungkin kalau dari saya bilang mesti dicatat ya pengeluaran. Karena kalau dicatat nanti kita akan bisa lihat review dan kita tahu oh ternyata mungkin bulan ini borosnya di makanan gitu ya. Mungkin bulan depan jadi bisa lebih dikurangin jajannya gitu ya kan. Dan zaman sekarang kan aplikasi udah banyak ya untuk pencatatan keuangan gitu ya. Yang baik itu Android ataupun iOS ya. Betul. Semua udah ada yang gratis ataupun yang berbayar ya, dan fungsinya sebenarnya sama aja. Yang penting mencatat expense pengeluaran kita. Dan balik lagi tetap aja ya, walaupun aplikasinya bagus, kalau orang yang nggak disiplin catat sama aja bohong. Iya, itu kayak gitu sebenarnya. Gue pakai sejak gue nikah, gue pakai, kan bini gue kan jago ngitung ya, rapi gitu loh. Jadi gue dipaksa untuk seperti itu. Ya. Ngomongnya nggak enak banget ya. Karena ya namanya pernikahan 2 jadi 1, termasuk dalam kondisi keuangan juga berdua jadi 1 kan. Ya jadi mau nggak mau ya toh juga baik. Ini satu hal yang baik, akhirnya ya mau nggak mau catat, walaupun setiap akhir bulan atau tiap berapa bulan kita cek ulang pasti hasilnya beda. Hasilnya masih nggak sesuai dengan catatannya. Ada yang nggak nyatet dengan baik gitu ya, pasti ada yang nggak nyatet dengan baik. Iya. Dan kemungkinan besar Anda. Kemana gitu. Apalagi kan banyak kan, ada e-wallet, ada e-walletnya beberapa macam gitu kan, kita biasa. Jadi ya transfer segala macam ya. Tapi bener yang kayak tadi lu bilang, karena itu kita bisa ke-track. Oh ternyata gua pemborosannya segini nih di bagian apa. Makan misalnya, atau shoppingnya kayaknya sekarang kan sering tuh yang 2 angka itu kan 99, 10, 10. Nah itu tuh yang shopping kita kebanyakan nih. Itu bedak buat ketek lu aja ada 89. Tapi bener kebutuhan lu mahal saya. Tapi bener sih, bagus banget kayak gitu supaya kita bisa benar-benar ke-track. At least kita tahu lah, kita bisa ancar-ancar, oh ternyata borosnya di sini ya, bulan depan kita berusaha untuk bisa kontrol bagian itu. Iya, betul. Harus kalau lebih tepatnya budgeting ya. Budgeting betul. Iya. Sebelum kita mau keluarkan, kita udah ada budgetnya dulu, misalnya untuk bulan ini untuk belanja gadget misalnya maksimal berapa gitu. Aduh itu susah itu ya. Kalau setiap bulan ada alokasi belanja gadget kan rasanya keren. Enggak, maksudnya kan kita nabung dong. Oh misalnya ada target nih, misalnya kayak tiap tahun kan ada launching misalnya handphone baru gitu kan. Nah, udah di budget tabung dari sekarang dong gitu kan. Iya untuk tahun depan. Iya untuk tahun depan gitu. Tapi kalau mungkin tips dari saya, karena saya kebetulan senang gadget, mungkin kalau tips dari saya ya mungkin boleh diikutin. Kalau saya beli gadget biasanya selalu cari yang second. Jarang banget beli yang baru lah. Jarang banget. Karena kalau second itu kan harganya biasanya lumayan tuh, udah turun, tapi kadang-kadang ada orang yang memang beli cuma buat review, dia jual harga murah, kenapa enggak gitu. Iya. Jadi Anda berteman dengan reviewer ya, YouTuber gitu. Saya berteman dengan tukang jual beli HP. Saya review mie goreng nggak ada yang beli. Iya, udah makan Pak kalau mie goreng. Tapi bener sih, kayak untuk barang-barang yang depresiasinya cukup tinggi, emang lebih enak beli second. Iya betul. Iya. Ini kalau misal nanti beli second mungkin kita bahas di lain kesempatan ya, tips-tipsnya untuk memperhatikan bagaimana membeli barang second gitu loh. Tapi memang betul untuk yang kali ini bagaimana menghemat pengeluaran juga ya, mengurangi depresiasi ya kan. Jangan sampai depresiasi kita terlalu tinggi, artinya jangan beli barang yang nilainya akan terus turun banyak dalam waktu singkat. Itu yang paling penting, karena kan kalau kita kecuali kepake buat cari duit ya. Iya, betul. Itu different story lagi. itu namanya investasi, kayak itu kita beli kamera, udah gitu terima job wedding, dari job wedding itu uang kameranya kepulang modal ya itu silakan dong, betul nggak? Iya. Itu betul. Andrew kan sering beli lilin dia. Buat apa dulu nih? Kalau mati lampu dia jualan gitu ya. Ini aromaterapi. Oh iya, aromaterapi, betul. Betul. Make sense ya. Ya kan soalnya banyak orang yang kayak, oh ya gara-gara gelap mata, beli handphone sampai belasan juta, padahal
bukan note saya nggak tahu di mana. Atau ya sesimpel bikin reminder aja nggak tahu di mana gitu kan. Iya. Tapi handphonenya belasan juta gitu loh. Dia nggak tahu kan kumpulnya tuh. Bukan, dia udah beli tapi nggak dipelajarin gitu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin cuma beli karena gengsi lah ya. Mungkin kita bilang, oh ya belanja karena gengsi. Jadi mungkin cuma beli karena gengsi. Mungkin merek terkenal atau keluaran terbaru. Ya kan, jadi orang beli supaya kelihatan keren. Padahal belum tentu bisa memaksimalkan barang tersebut dengan baik. Ya itu menjadi sebuah pemborosan. Dan ketika beli baru apalagi, ya misalkan kayak gadget, handphone, lu sekali buka segel, itu udah harga udah turun. 30% hilang udah gitu loh. Ya kan, jadi bayangkan harga handphone Anda 10 juta Anda beli. Ya, begitu buka segel seret, ya kan itu udah langsung bisa jadi 7 juta, 8 juta gitu loh. 7-8 kan, juta. 8 juta udah sakit banget ya turunnya. Ya, dan kalau kita beli barang second, ya artinya kan kita beli mulai dari 7 juta, 8 juta gitu loh. Ya kan, nanti kita penurunannya pelan gitu loh. Oke, jadi mungkin itulah sedikit tips saya kita bisa bagikan kepada open minders. Mungkin kita mesti mencatat pengeluaran kita. Belajar untuk mencatat ya, itu walaupun manual ataupun melalui aplikasi. Ya bisa juga ya, tapi zaman sekarang mungkin aplikasi lebih umum lah ya. Lebih aplikasi-aplikasi di handphone ya bisa dipakai untuk mencatat pengeluaran, itu paling penting. Ya kan, kedua mungkin tipsnya kalau Anda beli gadget ya, kalau bisa beli barang second, belilah second gitu loh. Nggak ada salahnya kok punya barang second. Nggak dosa ya, nggak sampai nggak dosa kok punya beli barang second, itu nggak ada salahnya ya. Jadi lebih dosa menipu istri gitu. Ya pengalaman. Oke, bilangnya mau pakai buat jogging tapi ternyata enggak gitu ya, cuma 3 kali doang, 4 kali doang ya. Biasa tuh gearnya kurang lengkap gitu loh. Alasan. Beli gadget 10 juta ngakunya 3 juta. Itu juga salah ya, jangan seperti itu ya. Jadi kalau memang beli second ya lebih baik beli second, nggak ada masalah gitu loh ya. Dan kita mesti menguasai diri. Betul. Ya bagaimanapun mulai dari diri sendiri mesti bisa menguasai. Oke. Ya jadi mungkin ini aja tips yang kita bagikan untuk saat ini, untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya di Open Minded Guys. Bye bye. Thank you semuanya.